Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Widianingsih dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya akan memberikan penyuluhan tentang PMO, pengawasan pemberian obat terhadap TB paru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu, Bapak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dela Widianingsih, perawat yang berkunjung hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Kalau Bapak? Oke, baik. Kalau boleh tahu Ibu, apakah Ibu yang menderita TB paru, nggih? Iya. Oh, nggih. Sejak kapan Ibu? 1 bulan. Baik, 1 bulan deh yang lalu ya. Kalau begitu, tujuan saya di sini, saya akan memberikan penyuluhan tentang TB paru kepada Ibu. Dan saya akan menjelaskan tentang langkah dan prosedurnya. Langkah prosedurnya yaitu nanti saya akan menanyakan beberapa kepada Ibu, nggih. Lalu saya butuh waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Nggih, waktunya tetap di sini, Ibu. Iya. Baik, yang pertama saya akan menanyakan oh ya, sebelumnya saya mempunyai limfet. Ini bisa baca dan bisa lihat Ibu, dan saya akan mempunyai PPT. Nanti Ibu bisa melihat gambar lebih jelasnya, Ibu. Selanjutnya saya akan menanyakan, apakah TB paru, Ibu? Penyakit yang menular. Baik, benar sekali Ibu. TB paru itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium, terus yang menyerang di bagian dinding, ya Bu, dinding paru-paru. Kalau selanjutnya tanda dan gejala, Ibu sudah mengetahui tanda gejalanya. Seperti apa Bu tanda gejalanya? Batuk terus menerus, lemas, berat badan menurun, dan tidak nafsu makan. Baik, itu yang dirasakan oleh Ibu, ya? Iya. Baik, benar sekali tanda gejalanya seperti itu. Namun saya tambahkan, tanda gejalanya itu bisa dahak bercampur darah, terus lemas, terus tidak nafsu makan, terus demam meriang sampai 1 bulan. Terus selanjutnya, apakah Ibu tahu cara penularannya? Belum tahu cara penularannya, saya jelaskan, cara penularannya. Cara penularannya itu melalui udara. Misalkan nih Ibu lagi bicara, lalu misalkan Ibu lagi batuk, itu kan akan mengeluarkan air liur, Air liur itu kan terdapat terdapat bakteri-bakteri yang bisa menularkan oleh orang lain, Bu. Itu bisa salah satu penyebabnya, cara penularannya. Terus selanjutnya cara pengobatannya, apakah Ibu sudah tahu? Belum tahu. Baik, penyakit TB paru ini itu penyakit yang serius yang bisa disembuhkan, dengan cara baik, yaitu pengobatannya itu bisa secara rutin 6-8 bulan. Seperti itu untuk cara minumnya sesuai anjuran dokter, selanjutnya, apa yang timbul kalau misalkan Ibu putus obat? Apakah Ibu sudah tahu? Kalau misalkan nih Ibu kan selama pengobatan TB paru itu kan, kalau misalkan Ibu putus nih sehari aja Ibu putus, itu tahu nggak penyebab apa yang timbul selanjutnya? Belum tahu, saya jelaskan, kalau misalkan Ibu tidak meminum atau putus obat, itu akan banyak muncul terjadi, yaitu ada 3, yaitu salah satunya, misalkan Ibu tidak minum, misalkan hari ini Ibu minum, besoknya tidak minum, itu nanti akan terjadi batuk lagi. Yang kedua itu akan susah disembuhkan, Bu, karena bakteri sudah resisten, yaitu karena bakterinya sudah bertahan oleh obat yang sebelumnya. Terus yang ketiga, pengobatannya harus mulai
dari awal lagi. Misalkan ibu nanti harus mengulangi selama 6 bulan atau 8 bulan ya. Itu makanya kan harus makanya anjuran untuk aturan minum obatnya itu ibu harus tepat ya, tanpa ada putus obat ya. Terus selanjutnya untuk pengobatan TB paru ini ada 2 nih Bu. Yang kedua itu tahap intensif, yaitu tahap intensif itu ibu minum obat itu setiap hari selama 2-3 bulan. Yang kedua yaitu tahap lanjutan. Kalau beda, kalau misalkan tahap lanjutan dia itu ibu bisa meminum 3 kali selama dalam seminggu, tapi selama 4-5 bulan. Itu namanya tahap selanjutnya ibu. Dan selanjutnya, apakah ibu mengetahui efek samping selama ibu meminum obat TB paru? Ya, saya jelaskan juga nih Bu. Kalau misalkan efek sampingnya itu bisa ada berat, ringan sampai berat. Misalkan nih salah satu contohnya, misalkan ibu rutin minum obat TB paru, yaitu ibu akan misalkan pipisnya akan berwarna kayak warna merah. Misalkan itu warna merah, terus nyari sendi, terus tidak nafsu makan, terus nanti bakal muncul, misalkan ibu muncul di kulitnya ibu kayak kemerahan. Terus itu, tapi ibu tidak usah takut kalau misalkan ibu akan muncul terjadi kayak kemerahan atau gatal atau apa, itu bisa dikonsultasikan oleh dokter nih. Nanti ibu bisa periksa. Selanjutnya itu peran keluarga. Yaitu peran keluarga itu kan terutama bapak nih. Bapak nanti bisa mendengarkan yang saya jelaskan nih. Sekarang kan bapak tahu kalau ibu menderita penyakit TB paru, dan itu peran bapak itu salah satunya pengawasan terhadap obat. Yaitu misalkan bapak harus mengetahui nih, ibu harus minum obatnya berapa kali, jam berapa. Terus misalkan nanti kalau ibu lupa, bapak harus ngasih tahu nih. Harus ngasih tahu, Bu, ini jangan lupa nih minum obatnya jam segini, jam segini berapa kali gitu nggih. Kalau misalkan nanti terjadi, misalkan kulit ibu terjadi kemerahan atau nyeri sendi, atau misalkan ada efek samping dari obat ibu mengganggu kehidupan sehari-hari, nanti bapak bisa mengantar atau mengkonsultasikan oleh dokter periksa nggih. Itu saja peran bapak. Apakah sudah paham ibu bapak tentang penyuluhan TB paru saat ini? Sudah, nggih. Kalau misalkan sudah paham, ada yang ditanyakan ibu bapak? Tidak ada. Baik, kalau misalkan tidak ada, terima kasih atas waktunya. Nanti kalau misalkan ibu perlu bantuan, ibu perlu misalkan ada yang tidak tahu, nanti boleh tanyakan saya. Nanti saya akan ngasih nomor telepon saya kepada ibu nggih. Nanti ibu bisa menghubungi saya lewat telepon atau chat saja nggih. Kalau misalkan ada yang tidak tahu nggih. Begitu saja Bu, mungkin sudah cukup tentang penyuluhan TB paru. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup nggih. Oke, makasih atas waktunya. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.